Setiap jam makan di penjara, pria ini diam-diam menghampiri keran dan meminum airnya sebanyak mungkin. Setelah itu, ia langsung melahap makanannya. Saat perutnya merasa mual, dia segera melakukan push up 1000 kali untuk mengalihkan rasa sakitnya. Hari ini, kesempatan yang ditunggunya akhirnya datang ketika kepala penjara datang memeriksa ruang makan. Dia sengaja memuntahkan seluruh makanannya tepat di depan sang kepala penjara. Tak ingin ada masalah, kepala penjara langsung memerintahkan para sipir membawa James ke ruang kesehatan. Namun James ternyata sudah merencanakan semuanya. Tak lama setelah tiba di ruang kesehatan, James mengaku tak sanggup menahan buang air dan meminta izin ke toilet. Dokter tidak menaruh curiga sedikit pun dan mengizinkannya pergi ditemani seorang napi lain, tapi dia tak tahu napi itu sebetulnya adalah kaki tangan James. Begitu masuk ke dalam toilet, rekannya langsung mengunci pintu. James naik ke kloset, mengambil peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Mereka lalu membongkar lemari kecil di dinding hingga terbuka sebuah lorong rahasia. Setelah mengambil semua perlengkapan, mereka masuk ke dalam dan menutup kembali lemari itu seperti semula. Ternyata lorong tersebut mengarah ke gudang penjara. Setelah para sipir meninggalkan gudang, mereka mengambil peti kayu yang sebelumnya sudah disembunyikan, yang cukup besar untuk memuat 2 orang. Mereka menggeser peti itu ke bawah truk pengangkut, lalu bersembunyi di dalamnya. Saat semuanya terlihat aman, seorang sipir tiba-tiba datang melakukan pemeriksaan. Untungnya, dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan di bawah kendaraan, sehingga truknya pun diizinkan keluar dari penjara. Ketika truk berhenti di sebuah pom bensin, keduanya diam-diam keluar, lalu masuk ke mobil sport yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Namun ternyata, ini bukan sekedar aksi kabur dari penjara. Mereka sengaja membuat seolah-olah masih berada di dalam penjara agar bisa merampok berangkas bawah tanah di sebuah arena pacuan kuda. Mereka lebih dulu meledakkan menara sinyal arena menggunakan bom rakitan, sehingga seluruh mesin pembaca kartu berhenti berfungsi. Orang-orang mengira hanya terjadi gangguan jaringan, lalu mulai memasang taruhan menggunakan uang tunai. Uang itu kemudian dimasukkan ke dalam tabung-tabung khusus dan dikirim melalui pipa menuju brankas bawah tanah. Sementara itu, kaki tangan James yang masih berada di penjara sengaja memicu keributan hingga terjadi kerusuhan. Hal itu untuk memberi James cukup waktu kembali ke penjara. Begitu mengetahui kerusuhan itu, kepala penjara langsung memerintahkan semua pintu, jendela, dan lorong dikunci rapat. Dan itulah yang memang diharapkan oleh James. Para narapidana menutupi seluruh jendela menggunakan baki makanan, bahkan mengolesi kamera pengawas dengan kecap agar para sipir tidak bisa melihat situasi di dalam. Di saat yang sama, James berhasil meledakkan pipa yang terhubung ke brankas bawah tanah, lalu menggunakan mesin blower untuk menyedot seluruh uang tunai keluar. Setelah uang terkumpul 20 karung, mereka memuatnya ke sebuah kendaraan dan menyamarkannya sebagai tumpukan sampah. Tapi tiba-tiba, Stop!